Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya membuka usaha fotokopi. Tentunya apa yang saya bagikan dalam video ini tidak sama dengan teman-teman lain yang punya usaha fotokopi. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama mengelola usaha fotokopi. Bagaimanakah cerita lengkapnya tentang membangun usaha fotokopi yang pernah saya alami? Ayo kita simak video ini sampai selesai. Ini adalah cabang Madani yang kedua. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum kita memulai usaha, perlu kita lakukan persiapan dulu. Yang pertama adalah menentukan lokasi di mana kita akan membuka usaha. Di Madani cabang ini saya membuka di area yang menurut saya adalah ramai, di mana toko saya ini berdekatan dengan apotek. Kemudian di sebelah itu ada kantor kecamatan. Di sebelah kanannya ini ada polsek, koramil, dan sekolah. Juga di sebelahnya lagi ada KUA dan kantor yang lain. Dan tepat di depannya ini ada SMK Negeri 1 Bendo, di mana ini adalah salah satu SMK favorit di Kabupaten Magetan. Maka tempat yang saya pilih ini menurut saya adalah strategis. Dengan memilih tempat di sini, saya bisa mengkalkulasi populasi atau calon pelanggan saya. Kita sambil jalan, di mana target dari pelanggan saya ini adalah para pegawai kantor dan juga siswa SMK, SD, dan SMP yang ada di sekitar sini. Kemudian setelah kita menentukan lokasi dan menentukan target, kita menentukan setting lokasinya. Yang pertama, karena ini adalah berada di tepi jalan, kita usahakan meskipun tempatnya tidak terlalu lebar, kita berikan tempat parkir yang nyaman, ya. Selain tempat parkir yang bawah atau alasnya nyaman, kita perlu berikan peneduh. Nah, ini ada pohon talok, ya. Kemudian ada kanopi. Jadi kendaraan pelanggan kita itu bisa ternaungi dari panas dan hujan. Kita lanjutkan. Untuk konsumen fotokopi, berilah tempat untuk menunggu. Kita siapkan kursi, jadi konsumen kita bisa menunggu. Ini penampakan toko saya. Setelah kita menentukan lokasinya, bangunannya sudah siap, kemudian kita menentukan sarana dan prasarannya. Jadi sarana dan prasarana yang kita pakai tentunya karena ini adalah usaha fotokopi, kita menyiapkan mesin fotokopi. Oke, ini adalah mesin fotokopi saya, ya. Ada 3 unit mesin fotokopi yang saya pakai di sini, 2 mesin fotokopi kecil, dan yang ini mesin fotokopi besar. Semuanya saya pakai merek Kyocera, dan mesin ini baru. Kenapa saya pilih mesin ini dan saya tidak menggunakan mesin yang mungkin masih banyak dipakai merek Canon? Karena saya pernah punya pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan. Karena menurut kalkulasi bisnis saya selama saya kurang lebih pakai Canon itu hampir 4 tahun, kurang menguntungkan karena saya pakai yang mesin rekondisi, mulai mesin medium sampai mesin IR 5000, dan ternyata mesin-mesin itu sering trouble, dan ketika saya butuh teknisi, respon dari teknisinya juga tidak cepat sehingga mengganggu proses produksi saya, sehingga saya beralih ke mesin ini. Oke, setelah mesin fotokopi, di tempat saya ini ada komputer 3 unit, ya. Ini 2 unit, yang sebelah sini, yang sebelah sini 1 unit. Dan untuk mesin ini khusus untuk CPU-nya, saya lebih mengandalkan CPU yang build up meskipun kondisinya second. Saya punya 2 yang build up, yang 1 rakitan. Karena berdasarkan pengalaman, komputer build up itu lebih
unggul di durability-nya. Jadi dia lebih awet. Kemudian ada printer di sini. Ada printer satu di sana. Nah, kemudian di sini ada dua. Ada ini dan sebelah sini. Ada 4 nah printernya. Nah, ini adalah mesin cetaknya. Kemudian kita juga perlu menyiapkan ini. Saya siapkan staples besar, ada 2. Kemudian mesin laminating, mesin press mika, dan mesin potongnya. Setelah alat-alatnya, kemudian kita juga perlu menyiapkan etalase. Jadi di sini kita bisa menaruh ATK dan barang-barang yang sekiranya dibutuhkan oleh calon konsumen kita. Ada juga rak untuk mendisplay barang. Jadi rak untuk mendisplay barang ini salah satu tujuannya agar konsumen kita bisa swalayan. Jadi mereka bisa mengambil, memilih barang sendiri. Jadi konsumen itu biasanya juga lebih senang kalau dia bisa milih barang-barang secara leluasa, ya. Tentunya kita juga harus mengontrol bahwa barang-barang yang kita display untuk bisa dipilih sendiri oleh konsumen itu adalah barang-barang yang mungkin secara ukuran besar dan harganya juga tidak terlalu mahal. Untuk barang-barang yang mahal bisa kita masukkan ke etalase atau barang-barang yang kecil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ini rak untuk display. Juga rak untuk penyimpanan barang di sana. Nah, ini semuanya rak penyimpanan barang atau stok barang. Kemudian untuk ada lagi tempat mendisplay barang berupa cantolan, ya, seperti ini. Kemudian ini ada juga seperti ini, dan kita juga siapkan untuk konsumen kita mungkin ini minuman, ya. Konsumen kita yang menunggu bisa ke minuman ini. Kemudian untuk menjalankan bisnis ini, ketika kita sudah mulai proses pelayanan, jangan lupa kita juga melakukan promosi, ya. Bisa kita branding secara online atau sebagainya, sehingga ketika kita mulai membuka usaha, usaha ini bisa langsung diketahui oleh calon konsumen kita. Ini, ya, dari depan seperti ini. Kemudian untuk mengoperasikan toko ini, saya dibantu oleh 4 orang karyawan. Nah, kebetulan ini yang shift malam 2 orang, shift paginya 2 orang. Dan untuk menentukan jumlah karyawan kita bisa mengkalkulasi dari tingkat transaksi. Nah, jadi ketika kita bisa mengkalkulasi berapa kebutuhan tenaga, nah disitulah kita bisa menentukannya dari transaksi. Kalau memang sudah ramai dan kita tidak sanggup melaksanakan atau menjalankan bisnis ini, lebih baik kita mengangkat atau menyiapkan tenaga kerja. Ini juga membantu mereka yang mungkin butuh pekerjaan, mereka punya pekerjaan, dan kita juga dibantu mereka ketika menjalankan bisnis ini. Kemudian untuk menunjang jalannya usaha ini, karena ada konsumen kita yang dari siswa yang biasanya juga butuh bahan atau materi belajar tugas dari internet, tentunya kita juga harus menyiapkan internet, sehingga ketika nanti ada permintaan dari konsumen, para siswa yang butuh mencari materi dari internet, kita bisa melaksanakan permintaan tersebut. Kemudian dari untuk tugas atau permintaan konsumen, biasanya yang tidak bisa dikerjakan di sini dikerjakan di Madani Pusat. Kemarin ada yang bertanya
kenapa saya lebih mengandalkan mesin ini atau merek ini dibandingkan merek yang sudah lumrah atau umum, yaitu merek Canon. Karena pengalaman saya, kebanyakan konsumen itu untuk fotokopi, mereka fotokopinya pakai kertas F4 atau A4, sehingga saya tidak terlalu membutuhkan mesin besar, cukup dilayani dengan mesin kecil ini. Dan ketika mesin kecil ini bekerja pun sampai hari ini tidak menemui kendala yang berarti. Sedangkan mesin besar itu yang bisa A3 itu pun juga sangat jarang dipakai, biasanya hanya untuk kebutuhan konsumen-konsumen tertentu yang membutuhkan kopi A3, biasanya hanya pegawai negeri yang memfotokopi kenaikan pangkat untuk fotokopi pak. Sedangkan untuk konsumen secara umum biasanya hanya fotokopi F4 dan A4. Mungkin itu yang bisa saya share pada video ini. Apabila ada hal yang kurang pas, bisa diberikan saran kritik, silakan ditulis di kolom komentar. Apabila teman-teman masih ada yang penasaran untuk hal-hal lain yang belum saya masukkan ke konten ini, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah saya bantu untuk share lagi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan produksi di tempat saya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa menginspirasi teman-teman untuk meningkatkan performa usahanya dan kita sama-sama bisa sukses. Oke, kiranya demikian dari saya. Selamat beraktivitas dan sukses selalu untuk kita semuanya.